Jadi sudah berpesan untuk memulai dulu. Beliau nanti akan menyusul kalau rapatnya sudah selesai. Kalau belum selesai dan kita sudah selesai ya berarti kita sudah gitu ya. Langsung submit. Siap. Aku senang kalau gitu. Ya, yang penting nanti tolong ada yang screenshot nanti dikirim ke grup aja untuk bukti kita sudah jalan. Biasanya Mbak Anik, mana Mbak Anik? Siap. Baik Bapak Ibu, untuk minggu ke-6 ini jadwal saya menyampaikan hasil ya orek-orekan ya untuk tugas mata kuliah multidisiplin ini. Saya mengangkat tema tentang pendidikan atau peace education ya. Kalau melihat sebaran artikel yang ada di internet, sebenarnya peace education ini bukan satu isu yang baru di dunia pendidikan, tetapi untuk konteks Indonesia untuk 4 tahun terakhir, sepertinya ini mulai mulai rame gitu ya, mulai banyak akademisi Indonesia yang tertarik dengan isu peace education ini. Nah, dalam pendidikan peace education itu ada 2. Yang pertama adalah bentuknya pencegahan atau biasa disebut dengan negatif peace. Ya, negatif peace ini biasanya diprogram untuk daerah-daerah yang yang memang sudah terkenal dengan konflik ya. Misalnya di Libanon, ya, kemudian kalau di Amerika itu ada di Detroit, di New York City, itu memang daerah-daerah yang angka kriminalnya tinggi, termasuk juga di Afrika. Di Indonesia ada 4 artikel yang mengkaji ini, 2 diantaranya di Aceh, dan yang 2 itu ada di Kalimantan Barat ya. Pasca konflik Sambas sama Madura itu ya, Madura. Nah kemudian yang kedua ini positive peace ya namanya, itu konsepnya adalah membangun. Nah ini konsep ini banyak dilakukan pada wilayah yang lebih aman gitu, tetapi diselenggarakan untuk membentengi peserta didik di sana supaya tidak terjebak pada bentuk-bentuk kekerasan gitu ya. Nah, maka prinsip dasar dari peace education ini adalah satu komitmen ya terhadap hidup damai untuk mengatasi budaya kekerasan yang muncul baik di masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Oke. Nah, kalau bentuk kekerasan ini saya kira ini sudah sangat umum. Kita semua sudah sangat memahami ya. Ada bentuk kekerasan yang fisik, verbal, ada juga dua-duanya fisik dan verbal. Kemudian bentuk kekerasan struktural. Nah, ini kekerasan struktural ini kekerasan yang terjadi secara sistemik begitu. Nah, ini banyak dikaji dalam tema-tema penelitian postkolonial ya, neolib. Nah, itu banyak dikaji di situ. Artinya bahwa kadang sistem pendidikan itu justru menyebabkan kekerasan struktural, meskipun ada penyelesaian, namun tujuan dari penyelesaian itu bukanlah menyelesaikan kekerasan, menyelesaikan konflik, tapi justru menyediakan tenaga kerja untuk kelompok-kelompok yang kaya, ya, kekerasan struktural. Di Indonesia mungkin ini juga terjadi ya, kekerasan struktural ini misalnya setiap menjelang atau pasca pemilu
Nah, ini ada kekerasan struktural nih untuk guru-guru kepala sekolah biasanya. Guru-guru kepala sekolah yang tidak mendukung calon pemimpin daerah yang nantinya jadi, nah, biasanya akan dipindahkan di tempat-tempat yang ya kurang nyaman, yang jauh, yang terpencil dan seterusnya. Artinya kekerasan struktural ini dimanapun itu disadari atau tidak terjadi. Kemudian ada kekerasan simbolik. Nah, ini simbol-simbol kekerasan itu juga masih sering digunakan, terutama oleh para pelajar kita. Ya, kalau di masyarakat ini ya biasanya dalam bentuk premanisme itu ya. Atau mungkin kalau bisa melihat gapura-gapura yang menuliskan setia hati ya. Itu juga menurut salah satu ilmuwan itu termasuk kekerasan simbolik, bahwa itu ingin menunjukkan bahwa wilayah itu berada di bawah kekuasaan setia hati itu. Nah, yang terakhir adalah bentuk kriminal ya. Nah, kalau data-data kekerasan saya kira cukup banyak ya di Indonesia. Untuk kasus di sekolah misalnya dulu ada kasus yang menghebohkan itu ya di JIS, Jakarta International School ya, sodomi itu. Kemudian banyak cerita-cerita, ini kalau ditulis di media massa akan menjadi sangat menarik ya, bahwa guru-guru di daerah pedalaman, ada di misalnya NTT, NTB, Papua, itu mereka tidak berani, muridnya kalau ada yang tidak naik kelas itu mereka nggak berani, gitu. Semuanya dinaikkan, karena ketika nanti tidak dinaikkan kelas, mereka akan dicari bapaknya dengan menggunakan parang dan seterusnya. Artinya kekerasan di dalam sekolah yang dirasakan oleh guru, murid maupun staf, nah itu datanya sangat banyak sekali ya. Kemudian untuk data BPS ini juga sangat mengerikan ya, bahwa angka kekerasan di Indonesia per desa itu pada tahun 2018 ada 3.100 desa. Dari kalau nggak salah totalnya itu 86.900 berapa desa atau sekitar 4,4%. Nah, ini mengalami peningkatan dari tahun 2014 sekitar 2.700. Kemudian tahun 2010 itu angkanya 1.500. Jadi per 4 tahun itu diukur. Nah, ini ada pandemi. Saya tidak tahu nanti untuk data 2024 angka kekerasan sampai 2020 itu berapa ya. Tapi di masa PPKM kemarin kita juga melihat banyak kejadian tawuran ya selama PPKM itu di televisi ada. Artinya ini ada tren yang meningkat di Indonesia. Nah, kemudian apakah fenomena-fenomena itu kemudian sudah menunjukkan bahwa kekerasan itu nanti menjadi bagian dari budaya bangsa kita, ataukah kekerasan-kekerasan itu sudah mulai melembaga gitu ya. Sekarang ada geng motor, di Jogja ada kliteh ya. Nah, di Solo ada macam-macam, ada grang, ada pang, ada macam-macam ya. Nah, kemudian kita ingin mencari solusi ya, dalam dunia pendidikan. Maka dalam tulisan saya ini, saya melakukan literatur review yang saya cari dari jurnal terindeks Scopus dan juga Scholar, Google Scholar. Dari jurnal terindeks Scopus ada sekitar 200 jurnal dan dari Google Scholar ada 992. Nah, 992 itu di dalamnya juga sudah memuat yang 200 di dalam Scopus tadi. Nah, kemudian dari 1.102 ini saya lakukan penyeleksian ya artikel-artikel yang menurut saya sesuai dengan tema yang akan saya angkat tentang peace education. Maka saya kemudian menemukan ada 93 artikel yang relevan. Ya. Nah, artikel ini saya batasi dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2021 dengan keyword Peace Education dan Pendidikan Perdamaian. Nah, artikel yang saya pilih ini artikel yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Yang berbahasa Indonesia saya angkat untuk menyaring informasi bagaimana implementasi Peace Education di Indonesia. Tapi ternyata jumlahnya hanya sedikit, hanya ada 5 ya. Kemudian ada 11 artikel yang mengangkat tema ini dengan konteks Indonesia, tetapi semuanya dipublikasikan di dalam jurnal Scopus. Oke, kemudian dari 93 artikel itu di screening, dibaca satu-satu ya. Kemudian saya membuang 3 artikel yang tidak sesuai dengan 5 kategori yang saya pakai di dalam pembahasan ini, yaitu ada filosofi, kemudian integrasi, implementasi, peran guru, ya, kemudian ada pedagogiknya. Nah, yang 3 itu tidak bisa masuk kemana-mana sehingga tidak saya pakai di dalam analisis ini. Baik, nah ini gambaran dari, nah ini masih 93 artikel yang saya dapat tadi. Di sini terlihat ada tema besarnya sangat terlihat, Peace Education. Kemudian tema-tema lain atau artikel-artikel yang membahas tentang Peace Education ini, nah, mayoritas ada di 3 klaster ini, yaitu di klaster education, ya, di sini klaster education, kemudian ada klaster peace building, dan klaster inklusif, nah, pendidikan inklusi. Nah, yang lain ini kecil-kecil semua hubungannya, artinya kajian-kajian tentang peace education dalam social studies, dalam critical ethnography, yang membahas tentang sekolah, itu masih sangat jarang. Ya, apalagi di sini kita belum menemukan bagaimana peace education itu dilakukan di dalam ruang kelas. Ya. Nah, ini gap-gap penelitian yang masih sangat terbuka, nah, sehingga kedepannya mungkin bisa kita angkat. Nah, yang menarik justru di sini pada critical peace education. Nah, ini kajian kritis terhadap peace education itu dia tidak langsung terhubung dengan peace education-nya, tetapi kritik-kritik yang dilakukan itu justru dilakukan pada ini peace building dan juga pendidikan secara umum. Ya. Oke. Nah, dari hasil review artikel yang sudah saya selesaikan, ya, ada beberapa penemuan ya. Yang pertama, secara filosofi pendidikan perdamaian ini dilatar belakangi oleh teorinya Paul Freire dan juga John Dewey. Di samping itu beberapa juga menggunakan filosofi dari ajaran agama, terutama ajaran agama Islam. Ada yang secara spesifik ini mengaitkan dengan surat An-Nahl. Mungkin nanti akan ada filosofi-filosofi yang lain yang dipakai, karena memang saya belum selesai 100% ya membuka satu artikel itu. Ya, yang saya tulis di sini masih hasil dari apa yang sudah selesai saya baca. Kemudian yang kedua adalah bentuk integrasinya. Nah, bagaimana bentuk integrasi peace education ini di dalam pendidikan kita? Integrasinya bisa dilakukan secara soft, ya, secara soft integrasi atau radikal. Kalau radikal ini merubah kurikulum secara keseluruhan atau kurikulum yang sedang berjalan, dirubah mulai dari tujuannya, ya, standar isinya dan seterusnya. Itu yang dilakukan secara radikal. Ada beberapa sekolah di wilayah konflik yang melakukan itu, dan yang paling banyak itu dilakukan secara soft, ya. Secara soft artinya tidak merubah core kurikulum, tetapi tema-tema tentang perdamaian ini dimasukkan di dalam
perencanaan pembelajaran, materinya dimasukkan, kemudian ada sesi-sesi untuk membangun sikap-sikap damai, toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk implementasinya, implementasi dari Peace Education ini kebanyakan dilakukan pada daerah konflik ya, dan daerah-daerah yang punya akar sejarah kekerasan. Ya, memang daerah-daerah kalau di Eropa itu biasanya disebut dengan daerah kumuh, daerah pinggiran dan seterusnya ya. Kemudian untuk akhir-akhir ini ada beberapa yang diterapkan pada wilayah-wilayah yang sudah damai untuk mengantisipasi penyebaran dari kekerasan ini. Apalagi sekarang juga mulai berkembang kekerasan virtual ya. Oke. Untuk modelnya itu sangat beragam karena memang Peace Education ini tidak memiliki satu konsep yang pakem gitu, tapi sangat fleksibel, disesuaikan dengan budaya masing-masing, kebutuhan dan tantangan masing-masing. Jadi modelnya sangat bermacam-macam. Dan yang paling banyak didesain dalam bentuk pembelajaran keterlibatan langsung ya, kunjungan ke sekolah-sekolah miskin misalnya yang dilakukan oleh sekolah PLPG di Amerika. Nah, itu guru-gurunya diajak mengunjungi sekolah-sekolah pinggiran, sekolah-sekolah miskin. Kemudian mereka diminta untuk melakukan observasi, kemudian mereka mempresentasikan dan melakukan refleksi. Dialog-dialog dilakukan, diberikan tema-tema setiap minggunya, jadi tidak full dalam semua pembelajaran, tapi setiap minggu dari perkuliahan itu ada satu hari selama 2 jam itu khusus untuk menanamkan pendidikan perdamaian ini kepada calon guru atau peserta PLPG di sana ya. Dan hasilnya cukup memuaskan. Oke. Kemudian yang keempat adalah peran guru. Nah, dalam implementasi konsep ini peran guru sangat vital ya, sangat vital sekali. Karena apabila seorang guru itu belum bisa menyelesaikan masalahnya di masa lalu, dia masih punya dendam, dia masih punya pikiran-pikiran negatif, maka sangat mungkin bahwa orientasi permusuhan itu kemudian diwariskan kepada anak-anak didiknya. Nah, ini lama-lama tentu masalah-masalah masa lalu yang belum selesai bukan menjadi semakin menipis problemnya, tapi menjadi semakin buruk ya, karena generasi yang berganti dia ikut membenci tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Nah, maka sebelum mengimplementasikan ini, guru harus betul-betul dikasih pelatihan dulu secara penuh supaya muncul kesadaran. Nah, kalau sudah muncul kesadaran, disitulah nanti pembelajaran yang dengan konsep perdamaian ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah dari unsur pedagogis. Nah, ini unsur pedagogis saya baru menemukan sedikit sekali. Ya, paling tidak membangun suasana kelas, suasana lingkungan, memberikan perhatian secara menyeluruh ya, secara individual. Yang lebih efektif itu membuat kelas-kelas kecil atau kelompok-kelompok kecil, ya. Kemudian menekanannya pada membangun harga diri dan konsep diri, karena manusia itu kalau tidak memiliki konsep diri, misalnya saya itu siapa, saya harus apa, ya, itu nanti akan susah untuk mendapatkan arah hidupnya. Nah, yang pertama dibangun harus itu. Harga diri dulu, baru kemudian nanti bagaimana berperilaku kepada orang lain. Kemudian evaluasi dilakukan secara individual, perhatian dalam pembelajaran juga dilakukan secara individual. Nah, maka ini sangat mendukung dengan konsep kelompok kecil tadi. Kalau kelasnya besar, tentu ini akan menyulitkan guru. Meminimalkan hukuman, nah, kalau bisa yero.
Yang dibangun adalah komitmen, memperbanyak diskusi dan inquiry, praktek langsung, keterlibatan langsung, merasakan langsung, kemudian juga menyiapkan materi yang relevan. Nah, menyiapkan materi ini juga penting dalam unsur pedagogis, maka materi yang disusun itu tidak boleh sembarangan, harus menyesuaikan ya antara konten, bentuknya, dan juga konteksnya. Nah, karena ini nanti akan saling berhubungan dan dapat membangun pemahaman yang lebih baik untuk peserta didik. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil untuk mengimplementasikan pedagogik perdamaian di sekolah dasar berdasarkan artikel-artikel yang sudah direview tadi? Ada 5 hal ya. Yang pertama adalah membangun kesadaran. Nah, ini penting. Nah, di sini yang harus digarap pertama kali adalah gurunya dan juga kepala sekolahnya. Nah, ini pelatihan-pelatihan perlu dilakukan terlebih dahulu supaya ada satu kesepahaman. Kemudian yang kedua menentukan filosofi. Nah, filosofi yang akan dipakai yang mana? Nah, ini akan menentukan nanti metodenya, desainnya, strateginya, dan lain sebagainya. Ya, filosofinya apa yang akan digunakan. Yang ketiga adalah menentukan bentuk. Nah, bagaimana nanti ini diintegrasikan? Apakah secara soft integrated ataukah hard integrated? Ya. Kemudian yang keempat, mendesain program pembelajaran dengan memasukkan unsur pendidikan perdamaian. Ya, dari sisi materi, dari sisi aktivitas pembelajaran itu diarahkan pada membangun budaya hidup damai ya untuk siswanya. Kemudian yang terakhir adalah merancang evaluasi baik itu program, kalau itu berbentuk program, atau evaluasi yang berbasis pada individual. Nah, supaya dapat mengukur kompetensi peserta didik itu secara baik. Oke. Oke, dari hasil sementara, ini masih sementara ya, bahwa pedagogik perdamaian itu ya paling tidak bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum ideal, kurikulum aktual, ataupun hidden kurikulum. Ini tidak perlu semuanya, bisa dipilih salah satu, karena sangat fleksibel sekali, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi. Dan memang beberapa penulis itu memberi catatan bahwa memang sulit gitu ya, sulit untuk bisa memasukkan nilai-nilai ini di dalam pembelajaran. Karena guru-guru itu sudah beban pekerjaannya sudah berat. Mereka harus menyiapkan dokumen, mereka harus memenuhi target ujian nasional misalnya, mereka harus menyiapkan macam-macam. Kalau ditambah dengan konsep yang baru, ini menjadi suatu hal yang berat. Maka untuk bisa memasukkan ini, perlu diputuskan secara matang apakah itu dimasukkan secara soft ataukah secara radikal. Nah, kemudian unsur kepala sekolah, guru dan orang tua serta otoritas pendidikan, nah ini tentu perlu pemahaman bersama tentang konsep ini. Baik, nah saya kira itu Bapak Ibu hasil analisis saya dari artikel-artikel itu. Yang pasti bahwa ini artikelnya belum sempurna ya, karena saya belum selesai 100% memetakan isi dari seluruh artikel yang ada. Ini baru sebagian yang berhasil saya saya rangkum, dan mungkin sistematikanya juga belum perfect ya, masih masih kurang halus gitu. Nah, monggo saya persilahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa memberikan masukan dan memberikan kopi, kalau ada bisa ditransfer boleh. Ya, terima kasih. Mesti gak ada yang berani ngomong.
Iya lah pakar, ini mau diomongin apa ya? Oh, pakar apa, Bu? Lah wis apik ya. Jadi mau Oh. masukan dari mana ya? Belum ada kesimpulan sepertinya ya Pak Wadan ya? Ya memang saya tidak menyimpulkan karena ini mereview ya. Kalau mereview itu saya tidak berani menyimpulkan. Jadi yang saya tulis Maksudnya itu adalah kesimpulan dari artikel-artikel yang direview tadi itu apa-apa gitu loh, bukan kesimpulan. Ya kan, sudah ada di pembahasan Ibu. Kan saya kelompok-kelompokkan itu. Nah, saya juga agak bingung itu kalau menyimpulkan apa? Karena ini usul sekedar review, bukan critical review. Kalau critical review mungkin saya bisa menyimpulkan kritiknya. Tapi ini masih review saja. Solo bae PPT ini besar nang grup. Mas, saya Mas. Oke, Mas Amin. Kok dipelajari Dewi. Aku lebih banyak tanya ini. Ojo tekon. Dipuaske to. Maca 90 artikel pirang dina ngono Pak ya. Elak Wengi dadi sewengi kuwi. luar biasa. Lek golek sewengi le maca. Asistennya oke. Wah, itu ya kami ini yang enggak. Monggo Mas Hamid. Ya, terima kasih Mas Wadan. Dari artikel-artikel yang kita baca mungkin ya di grup itu, saya sendiri pertama mengapresiasi artikel ini ya, karena kalau boleh ngomong ini tidak metafor ya, ya ini ya, review artikel ya seperti ini kira-kira gitu loh. Jadi mungkin itu impresi saya, kesan saya ketika kemarin atau tadi ya itu membaca artikel ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang dari definisi review artikel kan memang kita harus mengenali tema, isu, kemudian kedalaman keluasan, termasuk kualitas jurnal ya, originalitas, dan juga fokus and scope yang memang menjadi artikel yang kita pilih, termasuk berapa ribu tadi Mas Wadan yang sudah dipilih itu. Nah, dari definisinya seperti itu. Nah, kemudian memang kalau tadi disinggung critical review itu mengarah kepada pemberian kritik atau rekomendasi terhadap temuan dari artikel-artikel yang direview. Nah, saya setuju itu. Cuman mungkin ini ya, karena tadi sudah dicegat ini belum selesai, nah itu mungkin yang memang tidak bisa kita debat. Apakah di halaman 14 itu yang refleksi itu refleksi dari temuan artikel, yang saya membaca seperti itu ya, atau memang ada semacam keterlibatan pereview dalam mengarahkan isi itu, sehingga pedagogi perdamaian ini memang sudah seharusnya diterapkan di Indonesia gitu ya, khususnya di Indonesia, atau memang di pendidikan dasar secara global, karena memang judulnya saja itu kan mempertimbangkan ya. Ini kan kalau mempertimbangkan itu ya mereview, memang menimbang kayak resensi buku atau resensi artikel. Itu mungkin yang memang menjadi masih pertanyaan bagi saya Mas. Itu yang pertama ya intinya. Kemudian yang kedua, karena ini adalah review artikel ya, sehingga nanti ada semacam impact atau simpulan penulis secara sederhana, atau bisa masuk ke saran ya, bagaimana secara teknis, karena ini teman-teman arahnya itu banyak ke praktisi lah ya, itu diterapkan di Indonesia. Apakah pedagogi perdamaian atau pendidikan perdamaian ini mengarah kepada fenomena secara global, sehingga memang menjadi ideologi kekerasan. Ada tadi isunya tadi kan percikan-percikan yang banyak ya, ada radikalisme, ada pedagogi kritis, dan banyak lagi tadi. Ataukah memang ini lahir dari temuan yang ada sehingga disimpulkan dalam sebuah sub-sub tadi? Mungkin Mas Wadan polanya lebih paham itu. Ataukah memang tawaran dari artikel atau review artikel nanti ini bisa menjadi best practice yang bisa diterapkan secara teknis di pendidikan dasar atau sekolah dasar seperti itu. Mungkin itu saja Mas. Soal jumlah artikel saya nggak bisa membayangkan, ini memang kerja raksasa ya kalau kita mau serius, dan saya juga
harus banyak belajar dengan beliaunya ini, termasuk melihat daftar pustakanya saja kan sudah saya wah ini gendeng ini ya. Menurut saya kan gitu ya. Itu Mas Wadan, saya minta arahannya ini. Terima kasih. Baik. Yang pertama untuk refleksi itu adalah hasil intisari dari 5 sub yang ada di atas, Mas. Jadi misalnya menciptakan lingkungan yang baik itu ada di dalam bagian implementasi yang sudah pernah dilakukan di PLPG di Amerika itu. Nah, itu ada instrumennya ya, ada 6 kategori untuk sekolah, kemudian ada 6 indikator. Nah, nanti itu ada di artikelnya. Kemudian misalnya membuat kelompok kecil-kecil. Ya, membuat kelompok-kelompok kecil-kecil ini ada dipraktekkan di sekolah di mana itu? Afrika. Irlandia Utara. Di Irlandia Utara, di mana di situ sekolahnya banyak yang putus sekolah karena alasan ekonomi dan juga kriminal ya. Sekolahnya tidak membuka rekrutmen secara umum, tetapi semua yang masuk di situ atas rekomendasi dari dinas pendidikan, dari psikolog, dari komite ya. Masuk di situ, kemudian di situ diciptakan kelompok kecil-kecil 7 sampai 10 dan paling banyak 10 sampai 13 dan itu hasilnya ternyata bagus. Dan itu konsep itu juga ada di mana kemarin? Ethiopia kalau nggak salah. Ya, ada di Ethiopia ya. Dan di sana kelasnya besar. Kelasnya besar. Nah, mungkin karena prasarannya tidak memungkinkan dan hasilnya tidak terlalu memuaskan. Ya, artinya saya ingin menggarisbawahi bahwa yang ada di refleksi itu adalah poin-poin yang bisa saya sarikan dari 5 bagian yang di atas. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah isu ini adalah bagian dari gerakan global? Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Jadi untuk peace education sendiri secara konseptual itu sudah ada sejak tahun 36. Ya, jadi ada buku induknya itu tahun 36. Nah ini saya cari sampai sekarang belum ketemu. Tapi ada disebutkan di jurnal-jurnal itu. Kemudian itu diperbaharui tahun 70-an. Nah 70-an ada 2 tokoh. Ini ada 2 buku induknya juga. Tapi kemudian di tahun-tahun yang terakhir ini, yang tahun-tahun terakhir ini, nampaknya gerakan peace education ini lebih banyak menggunakan teorinya John Dewey dan Paul Freire, gitu ya. Nah, nanti ada satu artikel itu yang berbicara, ya tidak sespesifik ini, tetapi dia menyebutkan peace education in the past, present, and future. Nah, jadi memang ada pergeseran, karena mungkin dulu fokusnya kepada dekolonialisasi mungkin, atau bagaimana kita melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh Barat dan seterusnya. Tapi kemudian kesini itu tujuannya sudah ingin menciptakan lulusan, yang nantinya menjadi warga negara yang baik. Nah kira-kira gitu. Jadi pergeseran teori-teori ini terjadi. Nah mungkin untuk konsep yang seperti apa yang bisa implementatif, nah itulah nanti yang akan saya teliti di disertasi kalau di ACC. Jadi belum ada. Ya. Oke, Mas, ini kan kalau kita membaca artikel dari Pak Sugito, kalau kemarin itu kan banyak beberapa yang memang review seperti ini ya. Tapi memang ada, kalau pemahaman saya sih ada keterlibatan penulis dalam mengarahkan ini membuat arah artikel ini kemana karena mungkin artikel itu sudah tuntas ya. Jadi misalnya dekolonisasi dan kolonisasi, di dalamnya ada beberapa ideologi yang mencengkeram kan gitu ya. Mungkin peace education ini saya kira nanti Pak Wadan juga bisa ke sana atau kita diberi bocorannya biar nanti bisa bahasannya menginspirasi kita dalam mengembangkan isu yang dikembangkan masing-masing sesuai kepakaran dan kesenangannya seperti itu.
Itu Mas, Ya. terima kasih jawabannya luar biasa. Terima kasih. Oke, Mas. Memang ini saya masih proses mencari ya. Jadi saya belum berani melakukan kritik dan seterusnya karena ini tuh artikel ini memang tujuan utamanya saya ingin mencari kayak apa atau desainnya itu gitu. Kayak apa desainnya. Makanya saya sudah mematok judul dulu untuk mempertimbangkan. Jadi pasti yang seperti ini nggak punya konsep. Nggak punya konsep. Ini hanya ide besar. Dan pasti bentuknya akan bermacam-macam. Nah, jadi untuk artikel pertama ini ya wis ngene iki sik wae. Nanti bentuknya saya belum tahu. Menunggu perkembangan ilmu yang masuk ke kepala. Ya. Oke, baik. Pak, aku tanya boleh belajar ya? Boleh, Bu. Ya, saja aku kan udah selesai juga. Aku tuh ingetnya hari ini. Ingatnya Iya. hari ini. Cuma tadi ngurus pindahan anakku tuh. Ini Pak, aku kan tentang praktis pendidikan kearifan lokal di Indonesia gitu sebenarnya, tapi di tingkat sekolah dasar gitu ya. Itu tuh kira-kira bisa masuk ke internasional enggak karena aku ngambilnya hanya dari Sinta. Karena kan kearifan lokal di Indonesia gitu loh. Atau bisa ditambahkan ke teori-teori apa gitu loh, yang kan kelas saya itu kelasnya kelas Sinta gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, dari kan kemarin saya itu ketemunya 19 cuman gitu ya, dari Sintanya cuma Sinta 1 sampai 2 apa 3 gitu. Pak, aku sampai 3. Nah, itu karena kalau di Sinta 1 sendiri hanya 2 atau 3 artikel. Jadi tak tambahkan gitu biar makin banyak. Hanya dapat 19 itu tapi periode ini ya 2 tahun terakhir 19 itu pun yang tingkat sekolah dasar hanya ada 9. Nah, maksudku tuh apakah kriteria itu sudah nanti ada kemungkinan bisa masuk enggak gitu loh. Sepengalaman Pak Wahdan, biar saya belum telat untuk misalnya mau menambahkan atau nek wis pasrah ya wis wae lah aku gawean oke ngono. Alasan. Pripun niku Pak? Minta saran dan masukan. Nah, malah aku lho urung paparan wis minta saran. Ya, sebenarnya kalau jurnal itu enggak ada kriteria harus Scopus atau enggak ya referensinya. Jenengan pakai dalam negeri aja enggak masalah, tetapi yang dilihat adalah bagaimana Bu Sri bisa menarik masalah lokal itu ke dalam isu yang luas, yang global. Ya, bagaimana menarik misalnya multikultur, apa namanya tadi kajiannya apa? Kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal. Bagaimana menarik konteks kearifan lokal ini ke dalam konteks global. Artinya bisa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, mungkin di awal dari artikel saya itu kan sudah saya coba masukkan itu ya. Bagaimana memberikan gambaran dulu bahwa kekerasan itu terjadi di Amerika, di Australia, di ini kemudian masuk ke Indonesia, atau mungkin bisa dibalik. Nah, kemiripan seperti ini kemudian nanti bisa diolah menjadi satu isu yang universal, tidak hanya terjadi di Indonesia. Ada 2 artikel tentang Peace Education itu yang mengangkat tentang nilai-nilai perdamaian di dalam wayang golek. Nah, yang satu wayang golek, yang satu kesenian tari apa? Itu lolos Scopus, Bu. Ya, jadi hanya mengangkat satu itu saja dia bisa lolos. Nah, yang penting struktur artikelnya, Bu. Jadi tidak ada hubungannya dengan sumbernya. Nah, tentu saja kalau mau menarik ke internasional ya berarti butuh referensi internasional, Bu. Oke, begitu. Ya. Jadi maksudnya nanti misalnya kan itu saya bagikan pada kajian kearifan lokalnya apa saja, metode untuk penyampaiannya apa saja seperti itu, terus nanti maksudnya ditambahkan praktik yang di internasional seperti apa gitu nggih?
Nggih, bisa praktiknya, nanti bisa kritiknya apa atau apalah sesuai dengan arahnya. Yang sampaikan Mas Hamidullah tadi kan gitu. Ya kita yang mengarahkan sebenarnya. Mau kemana? Oh. Boleh share Pak yang kearifan lokal tadi. Oh. Sudah ada di grup Bu? Di grup mata Artikelnya kuliah. loh. Artikel bukan, itu kan Oh, artikel Bapak. Oh ya, nanti saya cari. Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun. Ada di database saya. Nggih. Baik, nanti kalau Bapak Ibu mau lebih detail tentang hal-hal seperti ini, ada yang lebih ahli, Pak Muhammad Abduh. Besok ketika tampil itu bisa ditanyain. Oh, iya. Ya, Pak Abduh mas dodol gorengan gitu loh. Dodol gorengan. Pantesan Dodol lemu. gorengan tuh Pak. Ini belum laku-laku dari pagi, kasihan Bu. Ya, ada beberapa teknik yang bisa dipakai Bu untuk bisa cepat gitu ya. Cepat menganalisis artikel. Pak Wahdan tanya. Kok diajari Pak sharing di sini. Nggih, Bu Esti. Nah, nyambung sama saya izin off cam. Enggak apa-apa ya. Ya tak on cam. Leye. Orang harus juga. Podo werung atus. Itu tadi yang di slide-nya Pak Wahdan itu kan ada kayak apa? Peta konsep gitu ya. Apa ya tadi ya. Nah, itu Pak Wahdan bukan menganalisis apa ya, kan kalau saya pernah dengar, belum pernah ikut, ada kelas bagaimana membuat literatur review, terus ada beberapa kelas, salah satunya ada software gitu, software yang itu nanti bisa memetakan apa ya istilahnya kajian-kajian seperti yang tadi di slide-nya Pak Wahdan tadi. Nah itu Pak Wahdan secara manual atau pakai software Pak? Ya, rencananya pakai software Bu, pakai NVivo ya. Pakai Tapi apa Pak? Pakai programnya namanya NVivo. Oh NVivo. Ya, itu kalau beli harganya tadi malam saya cek 12 juta. Untuk pribadi. Ya, di slr.com itu ya 12 juta. Tapi di marketplace ada banyak yang jual yang bajakan. Itu ya 250 sampai 500. Ya. Yaitu yang pakai krek-krekan boleh, kalau mau dibeli boleh. Nah, kebetulan yang punya saya itu kemarin pas mau dipakai analisis itu keblok. Jadi ketahuan apa namanya? Konangan palsu gitu ya. Konangan palsu. Jadi akhirnya saya baca satu-satu, Bu. Nah, ini saya baca satu-satu itu kira-kira saya bikin seperti inilah ya. Jadi saya buat ini daftarnya di Excel gitu, kemudian saya lihat satu-satu terutama judul dan juga apa namanya intisarinya apa sih. Nah, di sini saya tuliskan referensi, ada intisarinya apa, levelnya apa, setting lokasinya di mana lah gitu ya. Jadi ini gawe dewe. Ya rada ngeluh gitu, tapi lumayan baru sedikit wis dadi. Nah, ini kalau manual begitu, kalau mau pakai NVivo itu lebih enak, itu ahlinya NVivo Pak Abduh itu yang sudah mempunyai karya-karya menggunakan NVivo itu. Ya, artinya software itu cuma untuk alat bantu ya, alat bantu mempercepat mengkelompokkan, tetapi yo kalau mau tahu isinya ya kudu moco gitu. Betul. Ya itu aja. Oke. Abstraknya apa Mas? Ya. Kalau yang saya pakai yang di artikel itu ada Force Viewer, itu gratis, bisa di-download langsung di Google itu. Apa Pak namanya Pak? Force Viewer, Bu. Force Viewer. Nah, untuk membuat tadi loh apa namanya benang ruwet tadi loh. Nah, bola bundet. Ya, teori bundet itu pakai Force Viewer itu gratis. Tapi kalau yang lebih canggih namanya NVivo. Yang saya tahu ya, yang lain mungkin ada yang lain. Mas Wahdan. Nggih. Halo Mas. Nggih Mas Rais.
Mas Wadan, meskipun saya pemula, saya pengen tahu Mas. Artinya begini, yang artikel jenengan ini tadi menggambarkan tentang bagaimana bullying gitu ya Mas? Bukan peace education Mas. Oh, Bullying jadi masuk di situ. Ya. Itu latar belakangnya begitu ya, bullyingnya itu? Ya, salah satu bentuk kekerasan. Oh begitu. Jadi menawarkan sebuah bentuk peace education gitu ya? Iya. Oh ya ya, baik Mas. Aku kok maca judul iki rada beda sekaliane begitu Mbak. Ya. Iya. Karena mungkin jenengan sudah ahli ya, jadi mencari hal-hal yang baru begitu itu lebih mudah. Gitu. Oke Mas, matur nuwun. Nanti tak bacanya lagi. Berapa kilo gitu dari sini? Nambah lagi Mas, coba Mas. Awalnya kan tema lain atau isu lain yang memang saya tertarik gitu loh, tapi setelah baca artikel ini bisa berubah pikiran saya ini. Nah, yang pertama, karena saya juga dulu di S2-nya itu konsentrasi bahasa ya, tapi nulis bahasa karena humaniora itu menurut saya agak kualitatif, agak kurang tertarik gitu loh. Tapi kalau melihat konsep peace education ini sebenarnya apakah bisa misalnya ya diterapkan atau menjadi suatu konsep dalam kekerasan atau kerusakan bahasa pada anak ya, karena kan mau nggak mau kerusakan bahasa ini juga menjadi bagian dari proyek ataupun jawaban di peace education atau apa mau istilah pedagogi tadi ya. Itu mungkin kalau misalnya arahnya ke sana bagaimana? Itu apakah menjadi kekerasan bahasa itu kayak apa Mas? Ya ujaran kebencian misalnya, ada body shaming, istilah-istilah sekarang kan seperti itu ya. Verbal ya. Verbal lebih ke simbolik, ada juga yang menyebut kekerasan simbolik ya. Kekerasan ini loh seperti itu. Padahal di buku-buku lain di sosiolinguistik terutama itu memang itu bukan kekerasan, itu adalah registernya kalau di dalam bahasa itu umpatan ya, bahasa khusus yang memang menjadi local wisdom. Nah, seperti yang Busri tadi. Nah, itu saya susah memetakannya berdasarkan beberapa artikel di sosiolinguistik terutama. Nah, mungkin nanti bisa memberikan inspirasi saya arahnya ke kekerasan yang verbal itu spesifiknya di anak SD. Jenengan nemukan enggak yang di artikel itu? Mungkin itu ya. Dan nanti jawabannya apa? Apakah peace education juga atau memang ada approach ya atau pendekatan yang khusus di pendidikan bahasa yang ramah misalnya. Seperti itu Mas mungkin. Sejauh yang sudah saya baca itu tidak ada yang ke arah situ. Kalau bahasa adanya kritik terhadap TESOL ya, kurikulum TESOL. Blandet. Aduh, rekamannya macet nih. Blandet. Wah, bacakan nih Mas, rekamannya nih. Kadang dodol gorengan sih. Waduh, ngetuli bakul ya Mas. Ya, teman kok. Anget-anget, Mbak Teh. Ngarai pengen. Dari sini langsung cari lumpia, ono apa wedang goreng. pastel mana ke Mas? Tahu susur. Anu niki napa ya. Saya baru mau cari lumpia. Nah niki madane. Oke. Oh, 1 giga berikutnya. Kalau MP diketik RSBN ketileng kan nggak muncul. Munculnya ini. Ya itu Mas Ibda ya. Jadi belum ada yang ke situ. Tapi kalau suaranya hilang Mas. Oke. Tadi ini 1 giga berikutnya. Jadi lali ngeklik. Intinya belum ada yang saya temukan khusus ke arah situ. Yang ada itu ya tentang sekolah di Palestina dan Israel ya, bilingual. Tapi tidak ke arah bahasanya, kepada bagaimana hubungan sosial mereka dan persepsi mereka tentang dua negara itu. Dan ternyata hasilnya lebih bagus daripada sekolah yang monolingual. Meskipun tidak terlalu memuaskan gitu ya, terutama untuk anak-anak Israel. Anak-anak Israel itu tetap tidak mau main dengan anak Palestina.
Nah, yang anak-anak Israel mau main dengan anak Palestina itu adalah anak-anak Israel yang mereka tidak diterima di kelompok Israel. Nah, baru mereka main sama anak Palestina. Nah, ya sekitaran itu. Tapi kalau untuk spesifik ejek-ejekan ya, ejek-ejekan itu masuknya tetap pada kekerasan verbal dan itu kebanyakan akan diselesaikan dengan peace education biasa. Baik, Bapak Ibu cukup. Satu lagi, Pak. Okay. Aku tadi yang menambahkan pertanyaan maksudnya dari Mas Kiai Ibda ini. Tadi loh, dalam mereview artikel itu apakah nanti harus sampai ke ujung gitu? Artinya ke ujung sampai menemukan misalnya konsepnya bahan ajar gitu. Jadi sampai menemukan bahan ajar yang pas niku yang seperti apa atau gimana? Atau enggak perlu? Enggak perlu sampai situ, Bu. Kebanyakan artikel-artikel itu juga kesimpulannya menggantung, Bu. Oh, seperti itu. Jadi enggak masalah gitu ya. Iya, jadi menawarkan untuk pengembangan berikutnya. Oh, jadi tidak perlu artinya di dalam artikel itu tergambar misalnya kita mau penelitian tentang pengembangan bahan ajar nih. Terus di dalam artikel itu harus sampai menemukan bahan ajar yang baik itu yang seperti apa? Ini contohnya. Apakah harus sampai seperti itu apa enggak? Untuk sebagai landasan kita penelitian sesudahnya. Gitu. Ya, setahu saya tidak dan setahu saya hampir tidak ada yang berani mengatakan begitu. Ini yang terbaik itu enggak ada. Biasanya kan menawarkan. Gitu tuh, Mas, kita hanya menyuguhkan isi dari artikel, titik gitu kan kira-kira. Iya. Nah, tidak ada campur tangan atau keterlibatan preview untuk mengarahkan. Nah, itu loh ya maksud saya itu. Apakah kita kalau arahnya mungkin bisa, Mas. Kalau misalnya artikel saya ini saya arahkan kepada filosofi saja, bisa ya. Kan bisa. Kurikulum bisa. Tapi karena tujuan saya pengen mencari kayak apa, ya maka poin-poin 5 itu yang menurut saya penting, jadi saya angkat gitu. Ya mungkin mengarahkannya di situ ya, kita mengorganisir sesuai kebutuhan. Ya, benar-benar. Atau mungkin tergantung dari tujuan dari penulisan kita itu sendiri mau menjawab apa gitu. Bisa jadi nggih? Ya, bisa, Bu. Nggih, rumusan. Nambahkan sedikit, Bu Sri. Ini pakarnya juga nih. Nah, siap. Saya kan siap kalau menampung pokoknya. Literatur review ini kan kualitatif. Nah, kualitatif dan kualitatif sehingga konsep kualitatif itu tergantung penelitinya mau dibawa ke arah kemana. Jadi kalau Bu Sri sudah punya konsep mau membawa arah kemana, artikel 19 itu bisa dibelokkan ke kanan atau dibelokkan ke kiri, bisa saja. Begitu. Jadi si peneliti harus sudah punya framework dulu untuk mau mencari apa sebenarnya sih, sehingga nanti yang menentukan tema kan peneliti kayak Pak Wahdan tadi kan dari 90 kemudian beliau memetakan tema-tema itu. Nah, tema-tema itu tergantung dari si peneliti ini mau mengarahkan kemana peace education itu. Nah, jadi dari 90 artikel tadi kalau dianalisis oleh Pak Ibda misalkan akan mendapatkan tema yang beda juga karena perspektifnya berbeda. Nah, karena itu kualitatif kan alat penelitinya utama kan orangnya. Instrumen kualitatif itu kan penelitinya, nah, sehingga bisa berbeda nanti hasilnya, subjektif sekali. Itu Bu Sri dan teman-teman yang lain. Oke, matur nuwun Mas Abduh. Artinya kita sendirilah yang mau menentukan ini mau bikin apa, gitu. Kita mau tentukan seperti apa nih. Ya begini ya, ini saya menyimpulkan yang kemarin karena saya juga belum buat jujur saja ini. Kalau saya mengamati awal-awal kayaknya punya Pak Al ya, Mas Al ya, itu arahnya begini. Kemudian teman-teman itu nyuwun sewu, review artikel tapi semi praktis. Itu saya kadang jajannya artikel review apa best practice atau gimana ini. Nah, itu mungkin yang kemarin saya agak bingung. Nah, hari ini kita mendiskusikan punya Pak Wahdan. Nah, ini yang dimaksud
artikel review, kajian literatur gitu loh. Maksud saya begitulah. Kemarin kan cara berpikir teman-teman paradigmanya itu masih dari artikel review, tapi arahnya agak sudah teknis gitu loh. Maksudnya arah dari nyuwun sewu Pak Edi ya, itu kan mengarahkan kita untuk mencari literatur yang sesuai tema kita. Nanti kita kaji, kita review sehingga itu menjadi bekal disertasi kan gitu. Tetapi teman-teman arahnya itu sudah ke teknis, ke implementatif gitu loh Mas. Nah mungkin itu yang mungkin ke depan harusnya arahnya seperti inilah gitu loh. Ya, pemahaman saya seperti itu. Mungkin salah juga gitu loh. Terima kasih. Betul Pak Sita, betul ya. Betul. Betul. Saya juga seperti Pak Wahdan sebenarnya, tapi dalam level yang sangat kecil sekali. Pak Wahdan menginternasional. Saya cukup cinta gitu, tapi masih bingung terhadap tadi bagaimana ini membuat Bekne masuk ke bisa masuk ke sana gitu. Artinya kan saya itu berpikir gini loh, ini loh kan tentang kearifan lokal. Ya sudah, berarti Indonesia gitu. Itu saya belum sampai kepada pembahasan yang disarankan Pak Wahdan. Ini disandingkan bagaimana praktek kearifan lokal mungkin di luar negeri mungkin ada gitu ya. Nah, itu seperti apa penggunaannya? Itu saya belum sampai ke sana gitu. Tapi hanya praktik-praktik pendidikan kearifan lokal di Indonesia seperti itu gitu. Pak Wahdan bisa tanya. Pak Al. Ya. Biar sama-sama belajar. Kan tadi tidak banyak dibahas ya. Dari artikel-artikel yang banyak itu, kemudian tergantung dilihatnya dari sudut pandang apa ya. Pertanyaan pertama begini. Apa alasan Pak Wahdan menggunakan 5 kategori itu, dan apakah itu didasarkan pada pandangan teoritik ataukah pandangan asumtif begitu, 5 aspek itu. Terus yang kedua, ketika memaparkan artikel itu dalam pembahasannya kurang mengerucut sampai ke bawah. Umpamanya begini, ketika sudah bicara integrasi, implementasi, bicara peran guru, kemudian masuk ke pedagogik perdamaian, itu meluas lagi begitu. Jadi dari sifatnya teoritik, kemudian implementatif, teoritik lagi, baru implementatif. Jadi kurang mulus jalannya begitu. Walaupun tadi sudah disampaikan baru draft konsep gitu. Jadi 2 hal itu yang saya tanyakan supaya begini, kalau teman-teman sudah menggunakan umpamanya mau menggunakan Paris atau apapun, kan pasti udah dapat artikelnya. Nah, yang paling menentukan itu adalah bagaimana pemilihan kata kunci ini. Jadi Pak Wahdan, 5 kata kunci ini apakah pendekatannya asumtif atau pendekatannya teoritik begitu Pak Wahdan? Ya, saya mencari 5 itu karena memang saya ingin mengetahui ya bagaimana konsep peace education itu bisa dilakukan. Jadi memang tidak ada teorinya untuk itu. Tetapi asumsi dasar dalam pendidikan dan pembelajaran, ya, asumsinya itu kan pasti yang pertama apa filosofinya. Yang kedua bagaimana kalau itu adalah muatan baru dalam pembelajaran, bagaimana itu dimasukkan. Yang ketiga setelah itu bisa dimasukkan, bagaimana diimplementasikan. Ya. Kemudian yang keempat, siapa yang paling menentukan. Dan yang kelima adalah bagaimana prinsip-prinsip dasar yang bisa atau mungkin dilakukan dalam pembelajaran khususnya di kelas. Nah, maka saya urutkan seperti itu. Jadi tidak ada dasar teorinya, itu ya asumsi saya. Apa yang paling dibutuhkan supaya isu ini bisa aplikatif. Nah, itu yang kemudian saya coba cari. Ya, hasilnya ya baru seperti itu. Ya, gitu ya. Oke.
Kemudian yang kedua tadi apa lali ya? Yang kedua itu kan belum mengerucut dari atas sampai bawah, dan ini pendekatan filosofis itu tadi baru filosofi agama, belum ada culture-nya, padahal dalam peace education salah satu poin penting adalah culture itu berperan penting dalam membangun nilai-nilai perdamaian, begitu Pak. Ya, culture itu sudah masuk dalam kerangka berpikirnya John Dewey. Ya, kembali kepada masyarakat. Jadi tidak banyak diangkat. Ya, karena itu sudah dianggap masuk. Mungkin yang masih kurang ya, itu adalah bagaimana nanti saya bisa membedakan antara konsep peace education ini dengan pendidikan hak asasi manusia. Nah, itu yang dekat-dekat. Dengan multikultural itu juga dekat-dekat sekali. Nah, itu mungkin yang belum ke arah di sini, supaya ketika mengimplementasikan di dalam sekolah nanti batasan itu jelas. Saya baru membaca ada 2 tapi belum mendapatkan opo iki yang bisa dirumuskan gitu. Ya, artinya ini masih panjang. Masih banyak artikel yang harus diobok-obok. Ya, selamat datang Pak Edi, Pak Kus. Ya. Monggo dilanjut. Saya baru aja selesai nih, langsung gabung. Monggo silakan dilanjut aja, monggo. Ini tadi sudah panjang lebar Pak. Jadi, Oke. Sudah sampai kemana-mana ini. Ya. Oke, kalau sudah cukup atau masih mau ada masukan lagi, malah terima kasih kalau ada masukan terus kan. Semakin menyempurnakan. Monggo diatur lagi. Ya silahkan teman-teman. Sepertinya cukup mungkin Pak ya, hening masalahnya tadi udah banyak sekali. Oh iya, saya belum dengar soalnya Bu Kasmi begini. Bu Kasmi belum dengar. Saya Bapak. Bu Sri sampun kelihatan. Bu Kasmi. No Bu, masukan apa Bu tadi? Atau sudah tadi ya? Karena saya pemula ya, menurut saya punya Pak Wadan itu sudah mendekati sempurna Bapak. Saya perlu banyak belajar dengan Pak Wadan ini Bapak. Oke ya sudah Pak Wadan, kalau memang masukannya itu saja. Mudah-mudahan nanti bisa menyempurnakan. Saya masuknya cuma setengah. Oke, Pak Al-Muntahoh tadi ya. Juga yang lain, Pak Hamid Bula. Ya. Menang baik. Tadi udah masukan ya mungkin tadi. Ya. Udah tanya terus nih Pak. Ya, kita bukan memberikan masukan Pak, kita bertanya. Sharing ilmiah. Ini menarik masalah kekerasan ini ya. Oke. Saya nggak komentar ya Bu, nanti tidak malah salah komentarnya. Baru aja masuk ini selesai rapat. Jadi selesai rapat PPG. Jadi monggo Pak Wadan kalau mau ditutup monggo, nanti tolong disempurnakan sehingga bisa memilih itu mau di submit kemana gitu ya. Ini Bapak Ibu yang sudah gimana? Yang sudah presentasi kemarin-kemarin gimana ya? Sudah ada perkembangan apa mungkin? Dari sini sudah punya ada gambaran Pak. Berarti mindsetnya harus berubah ini. Oh ngatain. Ada pembelajaran baru. Cuma saya masih bingung bertanya apakah dalam literatur review itu tidak harus ada kesimpulan ngeten nggih Pak? Tidak harus ya. Berarti boleh tidak ada begitu nggih? Sebaiknya ya ada tuh Bu. Oh sebaiknya ada. Tadi Pak Wadan kan karena belum selesai tidak saya berilah itu apakah hukum itu juga berlaku? Berarti sebaiknya ada walaupun bersifat sementara nggih. Sampai sejauh mana reviewnya gitu nggih. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kan itu pemikiran deduktif ya. Jadi pemikiran deduktif dalam logika silogisme ya ini kan
cuma menggunakan pemikiran rasional saja, tapi belum sampai ke induktif atau empiris. Nah, ketika kita bicara dalam tataran deduktif, ya, artinya nanti kita peroleh kebenaran yang sifatnya koherensi atau koherensi, Pak ya. Nah, itu nanti ya akhirnya harus kita simpulkan, tuh. Ya, misalnya katakanlah ada premis mayor, premis minor. Kesimpulannya gimana nanti enggak ada. Kalau saya loh, prinsip pemikiran saya begitu. Monggo Bu Kasri matur nuwun. Oke, monggo kalau sudah cukup kita akhiri saja. Mohon maaf saya datangnya agak terlambat. Karena dilema ini ditinggal nggih. Udah gede ditinggal bisa jalan sendiri, Bapak. Oh, jelas itu. Tadi tak serahke Pak Wadan. Saya serahkan, gue siap. Wah, wis jalan. Terus ini tadi pura-pura ngintik nih, Bu. Aku sambung tak intik. Nah. Bulannya jalan tenang. Oke, terima kasih, Bu. Monggo kita tutup saja, nggih. Terima kasih. Minggu depan siapa ini yang maju ini minggu depan? Sepertinya saya, Pak, minggu depan. Wah, siap ini. Wah, ini Pak Abduh ya. Ya, sekarang ganti ini. Backgroundnya ganti, kemarin mebel yang bagus ya. Saya terkesan itu ya. Ini tokoh juga nih, Pak. Ganti makanan. Nah, besok mudah-mudahan tambah rame. Siap kita gempur besok ya. Bukan gempur, tapi memberi masukan. Ya. Oh, 2 besok. Menyerap banyak, Pak, bukan menggempur, beda. Iya, 2, Pak. Iya, monggo saling belajar. Satu sama siapa besok? Sama Mas Ali Fahrudin. Mas Ali. Saya kira sama Mbak Erwulan. Sudah nggih kemarin. Maju lagi. Udah mau disubmit punya Mbak Erwulan. Oke. Oh, betul. Bohong Pak Wadan, bohong Pak. Mau. Saya, kalau Pak. bisa makin cepat makin bagus loh, Bu. Jenenge mau, Bu. Mau, namanya mau. Yang itu maunya kapan-kapan. Apa itu ya? Pak. Nggih, mudah-mudahan bisa cepat. Kita tunggu nanti. Nah, ya toh. Oh, penilaiannya cuma dasarnya itu aja kok, penak toh. Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih masukan-masukannya, meskipun saya nggak ngikuti terus ya, tapi saya yakin tadi mesti diskusinya cukup seru ya. Oke, terima kasih, kita berjumpa. Kita tutup dengan berdoa nih. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Wah, ini Mas Rois yo. Nang dalan aja ikut ya. Oke. Terima kasih semuanya, Mas Rois juga, semuanya yang tadi Mas Wadan dan kawan-kawan yang beri masukan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam topik yang mungkin agak berbeda, mungkin ya.